Selamat datang, selamat bergabung di podcast Warnet. Perdana nih ceritanya. Warnet itu adalah kepanjangan dari Warung Hypernet. Nah, kali ini kita perdana nih melakukan podcast ya dari Hypernet. Dan ini masih ya katakanlah belajar ya. Mohon maaf kalau kita masih noob nih. Tangan saya aja keringat dingin dan mudah-mudahan teman-teman bisa berjalan lancar nanti ya. Aduh, agak grogi tuh. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan kali ini kita akan membahas mengenai pemuda di era digital. Nah, dimana kita kan semuanya masih semangat muda, bukan hanya umur, tapi juga semangat tetap harus muda ya. Gitu. Di tengah perubahan teknologi sekarang ini yang semakin pesat dan kita harus terus semangat. Oke. Sudah hadir di depan kita, bersama kita Bapak Will I Am. Jangan Bapak lah, katanya muda ya kan? Bang, oke Bang. Ya. Kalau Bung kayak partai ya. Kita Bang aja. Bro. Iya, bro. Kita okay, bro. Atau Om ya. Kita jadi tua lagi. Oke. Bro aja. Oke, Bang William ini salah seorang pakar di Hypernet. Beliau juga sudah malang melintang lah di Hypernet di beberapa tahun pastinya. Oke, Bang William, oke yes. Kita sebut Bang aja ya. Boleh mungkin kita ceritakan sedikit tentang Bang William. Sekarang posisinya di mana di Hypernet, sebagai apa dan sebenarnya membidangi apa sih? Membidangi apa? Oke. Di sini santai kan kita ya, anak muda ya. Gua lu oke ya? Iya, okay. Kurang kopi aja ini. Kurang kopi bener nih. Kopi dan lain-lain. Iya, baik. Oke, kalau sekarang gua di Hypernet sebagai VP of Commercial. Oke. Jadi ya kerjaannya jualan, nyari PO ya kan, jagain customer. Oke. Ya kurang lebih udah hampir 13 tahun lah di Hypernet. Oh, wow, lama jadi juga ya. Dari awal udah masuk di Hypernet, udah fokus di salesnya. Berarti masuk kategori remaja tuh ya? Remaja. Di Hypernet, oke. Teenager lah. Masih pemuda gitu. Oke. Baik, nah sudah 13 tahun, itu terus menerus di dunia persalesan ya? Yes, memang background gue sendiri, sebenarnya background gue bukan orang sales, background gue tuh orang desain. Tapi ya ujung-ujungnya gimana kita cara memprestasikan desain itu kan. Ya ujung-ujungnya sales juga gitu. Jadi ya kita nggak boleh malu kalau lu kerja sebagai sales. Orang dulu kan bilang kalau sales itu adalah kerjaan yang lu nggak tahu mau kerja apa jadi sales ya kan. Salah, totally salah. Gitu. Bahkan pemilik perusahaan juga jualan. Kalau nggak jualan nggak mungkin maju. Nggak mungkin, pastinya. Gitu bro. Nah itu karena dulu sebenarnya bukan sales. Awalnya kenapa sih tiba-tiba jadi sales? Atau kecemplung jadi sales? Kecemplung jadi sales ya. Jadi sebelum gue di Hypernet, gue di advertising. Nah di advertising ini singkat aja mungkin ya, singkat. Jadi di advertising ini gue sebagai desainer, gue sebagai sales juga, dan gue juga sebagai marketing, gitu. Oh, nah, memang ada. Karena kan desain itu pasti berhubungan sama marketing. Gimana caranya gue masarin ini produk supaya bagus lah gitu kan. Packagingnya bagaimana. Nah, gue join Hypernet dan hari itu posisinya gue sebagai sales juga marketing, merangkap gitu. Tapi ya dari sisi manajemen melihat harus fokus. Ya seiring waktu berjalan. Ya fokus gue akhirnya gue milih untuk menjadi sales gitu karena ketemu orang asik juga, perluas network ya kan, jadi kemana-mana William gitu kan enak, selalu banyak teman juga ya. Banyak ketemu orang baru ya kan di situ. Betul. Wanita? Wanita? Oh iya. Pertanyaannya menyeramkan ya. Oke. Nah itu kan udah sekian, berarti sebelum di Hypernet aja sudah 13 tahun ya? Dan sebelum itu juga di dunia marketing ya kan beda tipis lah ya. Berarti total udah berapa tahun tuh? Bekerja sebagai di dunia marketing ya kurang lebih sekitar mau total 18 tahun berarti. Wah. Kurang lebih lah. Oke. Nah, kalau dari kita kan kali ini ngomongin teknologi ya. Secara sekian puluh tahun itu ada yang ente ini enggak catat nih perbedaan atau perkembangannya secara teknologi dari dunia persalesan itu?
Dari dunia persalesan. Oke, kalau sekarang dibanding sama dulu ya, gua zamannya mungkin bicaranya kita pada saat gua pertama masuk ke Hypernet kali ya. Betul. Oke, kalau dulu kalau mau nyari lead caranya jadul banget tuh, Bro. Kalau lu inget tuh ada buku yang buku kuning tuh ya. Aduh, Yellow Pages, aduh ketahuan banget tuanya. Iya. Dulu Google udah ada. Cuma kan dulu belum banyak lah ya. Iya. Kan biasanya gitu kan, yang valid Yellow Page, ya kan, bukan Yellow Page, ya kan, bangga banget tuh kalau punya Yellow Page, ya kan. Cari perusahaan apa dulu begitu kan, teknologi kan, ya bisa dibilang konvensional lah, bukan teknologi kan, gampangnya, gue cari ini, ya tapi googling juga ya gue lakukan, ya. Telemarketing juga gue lakukan, tapi kan kalau sekarang kita tahu nih ada beberapa platform, ada beberapa sosial media yang sifatnya udah profesional, jadi langsung kita bisa tahu nih yang orang kita tuju siapa sih, targetnya siapa sih, perusahaannya apa sih, kan seperti itu. Dan yang paling menurut gue berbeda adalah cara memprofiling. Jadi dulu kalau gue mau cari, kita sebutnya leads ya, kalau gue dulu mau nyari leads atau prospek bagus nih, gue harus bisa ketemu orangnya dulu. Oke. Ya, kalau sekarang nggak perlu ketemu orangnya, gue bisa melakukan prediksi. Dalam arti prediksi bukan yang asal ya. Maksudnya kita bisa lihat, oh ini perusahaan seberapa besar sih? Ya kan. Lalu karyawannya ada berapa sih? Ya kan. Terus dari sisi kebutuhannya apa aja sih? Ya kan. Dan yang paling penting nih, Bro, kompetitor. Kalau kita jualan, ujung-ujungnya apa? Harga kan? Iya kan? Nah, itu dia. Jadi ya lewat teknologi ini ya gue bisa memprofiling customer nih, calon customer lebih gampang. Di awal ya kan. Jadi sebelum, kalau dulu kan memang harus benar-benar ini kita nggak tahu ya. Kalau sekarang bisa di googling kan? Bisa di googling. Jadi informasi-informasi itu ya. Sebenarnya cara konvensional juga masih kita lakukan. Contoh kayak canvassing. Kalau orang dulu bilang sales lu kalau malu nggak usah jadi sales, memang bener. Sales tuh harus nggak tau malu, kalau maluin gitu kadang kan. Diusir balik lagi, balik lagi. Ujung-ujungnya PO. Gitu. Tapi ya lu harus punya mental sales. Mental sales tuh ya, jadi konvensional harus dilakukan. Contoh canvassing. Gue mau ketemu orang susah banget, gue teleponin nggak bisa, ya kan. Mau tanya sekretaris juga nggak bisa. Ya gue santronin aja, gue tungguin. Gue tahu nih dia bisa pulang jam segini. Gue udah tahu mobilnya nih. Ya kan, ya itu mungkin cara ekstrim ya. Tapi dengan begitu ya plus minus lah. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang suka, wih gua ngeliat lu sales yang tough, lu bagus. Kalau yang enggak suka kan merasa risih. Gitu. Oke. Nah, sepanjang itu pengalaman ente yang paling unik yang pernah ente? Paling unik? Paling unik dalam hal apa nih? Dalam tadi menjual sesuatu, menawarkan gitu. Paling unik seperti apa? Paling berkesan lah, tapi yang harus yang unik. Yang unik ya? Atau yang aneh lah, pokoknya yang berbeda gitu. Yang berbeda, mungkin sorry, lupa inget nih gue nih. Udah cukup lama soalnya nih, kalau yang cara-cara aneh gitu ya. Gue inget. Jadi pernah tuh, ya ini nggak bermaksud menipu ya, nggak bermaksud berbohong. Namanya juga sales, banyak belokannya kan, Bro. Ya, itu bagian dari diplomasi. Cari ini nggak bisa, cari ini bisa, ya kan. Ya gue pakai cara menurut gue mungkin semua orang juga pernah melakukan, gitu kan. Jadi gue datang tuh pernah sekali, gue telepon susah, mau ketemu meeting juga susah, ya kan. Gue datang langsung ke reception, gue udah tahu namanya. Jenggo nih kayaknya. Ya, terus. Jenggo. Gue udah tahu namanya, ya kan. Gue pede aja. Siapa Mbak? Ya, Pak Rudi udah ngasih tau Mbak belum? Kenapa? Iya, saya ada janji sama Pak Rudi. Dari siapa? Dari William, gitu kan. Pak Rudi ada kan? Jadi pertanyaan gue tuh lebih ke bukan pertanyaan terbuka. Dia jadi cuma bilang, oh iya ada, karena gue waktu itu gue langsung bilang, Pak Rudi udah bilang Mbak belum? jadi saya enggak yang ada Pak Rudi enggak gitu. Jadi gue langsung tembak pede aja gitu. Ya itu mungkin salah satu trik lah ya. Salah satu trik. Jadi kalau dibilang unik sebenarnya sih enggak unik. Makanya tadi waktu lu bilang unik ya, gue masih mencari-cari nih di otak gue nih apalagi yang unik. Sebenarnya gitu. Itu bagian dari trik juga kali ya. Salah satu. Salah satu gitu ya.
Ya memang pada saat itu Pak Rudinya diteleponin, enggak saya nggak ada bikin janji kok. Tapi ya dengan begitu Pak Rudi juga aja mungkin jadi penasaran, siapa sih ini orang, gitu kan. Dan akhirnya ketemu. Wah mantap. Ketemu. Ya ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Tapi kan terjadi conversation. Yes, ya? Itu dia. Yang gue cari kan goals itu. Iya. Ya kan? Pak, aduh akhirnya ketemu Bapak, sorry Pak, ya kan saya susah banget nyari Bapak gini-gini. Ya udahlah akhirnya ya udah diterima, duduk. Ya syukur alhamdulillah jadi pelanggan, Bro. Iya, mantap. Oke. Gitu. Oke, nah kembali lagi ke terkait dengan Sumpah Pemuda nih, kalau ngelihat teman-teman atau gue mau bilang adik kesannya tua ya, tapi teman-teman sales yang sekarang nih, yang sekarang saat ini. Enggak kok, muka lu masih baby face lah ya, 2005 ya. Bukan baby face ya. Nah, teman-teman sales yang sekarang ini, menurut Bang Will gimana? Sales yang sekarang ini. Oke, jadi gue punya tim ya, punya tim dan memang isinya millennials, ya isinya millennials. Kalau di compare sama mungkin dulu zaman gue seumuran mereka gitu ya, ya sekarang cara mereka bisa dibilang kreatif. Gitu, kreatif dalam arti mereka udah nggak, ya work hardnya tetap ada gitu loh, tapi mereka udah ngandalin yang tadi yang gue bilang, platform, sosial media. Jadi sekarang mereka tuh sales itu udah jadi lifestyle buat mereka ya. Gue nongkrong di sini, gue prospek ke sini, gue kemana. Jadi kalau dulu gue sales sesama pelanggan tuh ibaratnya ya gue sales lu klien gue gitu loh. Tapi kalau sekarang cara mereka pendekatan udah beda. As a friend, as a partner, ya. Jadi mereka santai, asik gitu loh. Jadi gue lihat sales sekarang jago-jago, pinter-pinter gitu ya. Dan yang terlebih nih, sales itu kan roda depan ya, branding company. Nah, banyak yang kece-kece bro, baik cowok maupun ceweknya, ya kan? Kita nggak bahas yang itu ya. Yang cowok juga ada kan? Ya jadi kalau dilihat dari perbedaan itu sih, jadi gue lihat sales sekarang tuh udah mulai work smart lah. Ya, cara profiling, cara bangun hubungan, cara gimananya mereka bisa bikin nyaman ke calon pelanggan ataupun pelanggan. Jadi mereka udah masuk ke lifestyle dan udah masuk ke apa ya, maksudnya kayak ini customer gue tahu nih sukanya apa, hobinya apa, jadi mereka harus ikutin. Iya. Dan itu pastinya terkait dengan perkembangan teknologi dong. Yes, of course. Jadi tidak hanya treatment sebagai pelanggan saja ya? Yes. Gadget. Ya kan? Jadi kalau dulu ya dulu udah ada, dulu zaman BBM, IM, ya kan? Kalau sekarang kan udah lebih cepet nih, lebih gampang juga WA, ya kan? Telegram, Instagram. Jadi itu benar-benar membantu mereka untuk engage sama si customer ini. Ya, mungkin saling komen. Yes, ya kan? betul, ya kan? Nongkrong bareng, kopdar lah apa segala. Itu maksudnya ya. Jadi ikatan mereka dengan pelanggan tuh sekarang makin kuat. Ya tadi kan sudah berkembang ya kan. Ada nggak yang paling susah menurut Bang Will untuk diadaptasi? Yang dari dulu sampai sekarang. Paling susah diadaptasi dari zaman dulu sampai sekarang. Adaptasi dalam hal jualan? Iya, berkaitan dengan itulah pasti, dengan dunia sales. Sejauh ini sih sebenarnya gue bisa bilang nggak ada yang susah ya. Kalau ini dari sisi gue. Ya kenapa ya? Karena gue juga ngikutin perkembangan. Ya dituntut lah harus gitu loh. Jadi kalau tadi lu tanya ada nggak sih yang susah adaptasi dari cara dulu sama sekarang sampai nih? Sekarang, iya. Gue bilang nggak ada. Justru malah mempermudah. Harusnya. Sekarang lebih mudah ya. Yes. Gitu. Dan ya tadi gue bilang dengan kita gampang memprofiling, calon customer juga jadi gampang ketebak. Betul. Mereka juga jadi welcome. Betul. Engagement tadi juga berperan penting ya. Oke. Iya. Wajar lah ya, sudah berapa tadi? 20 tahun ya? Umur saya 25. Oh, iya. Aduh.
Saya juga 2005 2005 ya? lahirnya. Oke, salah ya. Oke. Nah, Berarti lahir langsung tua ya? oh iya ya, salah ya. Aduh. Baik. Iya. Ini tolong nanti diedit ya, filternya dibikin ada merah-merah dikit gitu ya. Beautify lah pokoknya. Ya. Beautify. Teknologi kan bro. Iya. Iya ada foto seperti ini. Waduh dapat aja udah ini nih. Ini dulu. Itu zaman kemasan bro. Oke. Zaman lagi jaya-jayanya tuh. Ini kalau buat gue menunjukkan bahwa Bang William ini memang seorang fighter. Memang dulu main Mobile Legends memang fighter demennya. Dulu masih sempet tuh. Ini lagi kejuaraan atau gimana ya? Iya itu lagi cup. Ada futsal cup. Oke. Kebetulan juara 1 kebetulan. Oke. Dan sekarang masih aktif. Iya masih aktif kan. Ya itu salah satu hobi gue. Iya. Gue ya karena kita kan harus balance ya. Sales itu juga pressure kan tinggi. Yang kita kejar adalah target kan. Gimana caranya gue achieve? Ya salah satu cara gue untuk balance ya gue harus punya hobi. Gue ya itu hobi gue dari kecil sih. Oke, mantap juga emang Bang William ini ya. Wih, dapat ya, aja foto kita ada gue. satu lagi nih. Ya, oke. Ini dulu. Ini waktu ngeband nih. Waduh. Enggak. Atlet ngeband coba kurang apa coba. Luar biasa. Ini gua tahun berapa ya nih lupa. Oke, jadi ini dulu gua belum di gua udah di Hypernet belum ya? Kayaknya belum. Udah nih. Kalau nggak salah tahun pertama gua di Hypernet. Cuma gua masih ada side job. Oke. Ini gua dulu jadi fotografer. Kebetulan bukan di Indonesia, jadi ada event di Hong Kong. Gua jadi fotografer untuk event itu, tapi mewakili perwakilan Indonesia. Jadi ada lomba make up saat itu. Lomba make up. Gua nggak sebut brand lah ya. Kan? Nggak ada sponsornya soalnya. Ya itulah ceritanya. Oke. Masih kurus bro. Jadi yang jelas tapi kalau dari gue sih multi talent lah ya. Oke. Ya syukur lah. Bisa. Alhamdulillah. Iya. Ya, sebagai salah satu ini nih Bang Will, salah satu formulanya di podcast ini ada games juga, ya kan? Nah berkaitan dengan Sumpah Pemuda pastinya kali ini ada beberapa pertanyaan dan Bang Will harus menjawab. Hadiahnya nanti via email. Enggak bercanda. Oke, ada beberapa pertanyaan lah ya yang jelas. Dan ini ada umum, ada berkaitan Hypernet ya. Nanti saya tanya, sebutkan pertanyaannya, lalu jawab dalam beberapa detik ya. Siap. Oke, kita mulai. 1, sebutkan sumpah isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah lo. Anjir. Wah, sebenarnya gue mau belokin ini Bang Will udah berapa kali bersumpah ke pemudi. Sumpah Pemuda ya, bukan Sumpah Pemudi ya. Ini pertanyaan yang harus gue bisa jawab. Oke, nih. 5. Kasih waktu tambah. Aduh. Sumpah Pemuda. Kalau Pancasila gue lebih ingat nih. Oke. Gue coba singkat gue ya. Sorry ya, netizen plus 62 warganet. Gue bukan gak mencinta Indonesia ya kan. 5. Oke. 4. Kami putra putri Indonesia mengaku bersatu tumpah darah tanah air Indonesia. Gimana produser? Tenet gitu ya. Salah. Kami putra putri Indonesia mengaku satu tumpah darah tanah air Indonesia. Oke. Kedua, ada berapa? 3 ya kalau nggak salah ya bro? 3 kan? 3. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Oke, 2. Satu lagi. Satu lagi ya? Iya. Kami putra putri Indonesia mengaku satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.
Oke. Benar. Oke. Iya. Dibenarkan ya. Mirip-mirip lah ya. Benar ya. Benar ya? Oke, iya. Mirip-mirip kan? Oke. Masih diakui dong warga Indonesia. Aduh. Sekarang Jarang mau nanya lu bersumpah boleh nggak? soalnya. Siapa yang bikin Sumpah Pemuda? Aduh. Nggak bisa jawab deh. Kok ini tanggal lahirnya? Tanggal Sumpah Pemuda. Tanggal dan tahun berapa? Tanggalnya gue tahu bro. Jujur aja nih. Bulannya? Jujuran nih. Tanggalnya 28 Oktober. 28 Oktober. Tahunnya lu yang jawab lah. Gantian. Gimana? Tahun berapa bro? 1900? 4 ya? Apa? 45. 45 bener? Gue juga belum lupa. Wah ini kita bisa Tahun 20-an ya. Aduh gawat ini. googling aja yuk. 1928. 1928. Iya. Lebih dulu dari Betul ya produser ya? Oke. Mantap. Oke. biasa bro. Nah kalau ini harus sekarang gue tanya, lo anniversary lu inget nggak? ingat dong. Inget ya? Oh ya inget. 10 November. Tahunnya istri lu nonton loh. Aduh gak. Istri lu nonton loh. Tolong dihapus. Aduh, tolong dihapus. Kayak gitu ingetnya tanggal bulan. Iya. Apalagi emang kalau itu susah. Oke. Nah, ini harus cepat ya. Hypernet berdiri pada tanggal dan tahun berapa? 10? 2007. 9 tanggal 17 Januari. Produser. Marah produsernya. Oh, kagak salah. Cut ya bro. Cut. Bro. Anjir. 17 Februari. 27 Januari ya? Oh iya, kurang 1 bro. Kelamaan di Hypernet. Parah nih. Ini enggak ada kunci jawabannya soalnya gawat. Lo. Ulang. Cut ya. Bahaya bro. Gak bisa. Maksudnya nanya lagi gak? Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini harusnya cepet nih ya. Sebutkan layanan internet yang ada di Hypernet. Internet as a services, cloud as services, Wi-Fi as a services, IT professional as a services, digital communication as a services, and the last is security as a services. Oke, produser. Bener dong. Produser. Kalau nggak bener besok gua dapat surat cinta bro. Pada tahun 2025 akan berapa umur Hypernet? 2025. Ya. Tik tuk. 18. Produser. Oke. Sama kayak umur gua sekarang. Kurang lebih lah. Tuan gua dikit. Oke. Maunya muda terus ya. Oke, ini kayaknya udah banyak sekali ya pertanyaannya. Oke. Nah, yang terakhir nih. Harus kreatif. Harus ngomong. Ya. Katakanlah 1 menit kali ya. Oke. Lakukan sekreatif mungkin. Mengapa orang harus memilih Hypernet? Kenapa harus memilih Hypernet? Oke. Dengan cara sales yang harus kreatif. Dengan cara sales yang bagus ya? Oh iya dong. Gue boleh presentasi nih? Nggak usah presentasi. Ngomong aja. Oke. Siap ya? Ya kalau candaan gue sih gue selalu bilang kan ada gue. Oke. Oke. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, go. Oke, Hypernet. Kenapa lo orang harus memilih Hypernet ya? Kenapa kalian harus yakin sama Hypernet? Ya yang pertama, Hypernet berdiri itu nggak langsung gede, ya. Kita struggle, ya. Kita start dari warnet, oke. Start dari warnet, kita lihat kebutuhan pasar seperti apa. Oke. Akhirnya kita belajar, kita bangunlah Hypernet, ya. Start dari situ kita nggak stop nih guys, ya. Kita terus berinovasi, kita terus berkarya, terutama di industri IT, ya. Seiring waktu berjalan, Hypernet akhirnya sukses nih melewati masa-masa di mana biasanya kalau dulu kita masih ISP kan, sekarang kita udah MSP. Transformasi ini juga kita udah berhasil lewatin gitu loh. Jadi kalau ditanya Hypernet expert nggak, ya kan, untuk di bidang MSP-nya, gue bisa bilang yes gitu loh. Hypernet expert nggak di setiap produk and services yang kita udah punya, yang udah kita jualin.
Gua bilang yes. Kenapa? Ya karena pelanggan kita semua mereka udah ngerasain benefitnya, ya. Mereka udah ngerasain. Ya memang kita nggak bisa bagian semua orang, ya. Kita nggak bisa bagian semua pelanggan kita. Tapi secara garis besar hampir 3.000 pelanggan kita, ya. Kita udah jalan berarti dari 2007 sampai 2021 ya. Ya kita jaga dengan baik pelanggan kita dan kita terus berinovasi. Nggak cuma kita bicara internet, kita bicara mengenai IT solution, kita bicara bagaimana meningkatkan operasional pelanggan kita. Jadi sekarang kita punya hashtag nih bro, lu pasti tahu dong. Hashtag kita terima beres. Ya kan? Jadi ya gua di sisi sales juga ya terus bercampaign lah ya. Manage service yang artinya kalian pelanggan kita terutama yang memang kan kita banyak hubungan sama IT kan, biar mereka fokus sama bisnisnya mereka gitu loh. Ya kan, let us do the rest gitu lah. Artinya ya kita yang akan bantu supaya productivity mereka meningkat. Efisiensi juga bisa kita lakukan, tapi productivity tetap bahkan naik, tidak turun atau tidak stagnan. Gitu. Ya semoga itu bisa mewakili lah why Hypernet ya. Dan yang paling penting tadi karena ini Sumpah Pemuda ya. Hypernet kita di sini kelihatan nggak ya? Di sini kita punya culture kita solid, ya. Simplicity, open minded, learning spirit, integrity, and dependable. Ini adalah semangat anak muda, ya, semangat jiwa muda kita, gitu loh. Jadi kita nggak akan stop, gitu loh. Kita nggak akan berhenti berkarya, nggak akan berhenti berinovasi. Ada masalah, ya kita cari solusinya. Gitu. Thank you bro. Sejati, tepuk tangan dong. Aduh. Kalau kata anak muda GG. Oke, mantap banget ya Bang Will ya. Paling nanti sedikit closing statement. Pointernya seperti apa? Dan saya mau kaitkan dengan ada ungkapan dulu sebenarnya namanya Will I Am. Dari mana sih itu ceritanya? Dulu waktu kita sama-sama main di bawah pohon itu. Gua nggak tahu siapa yang bikin, padahal nama gue dipanggil Ayam loh. Ayam. William kan cepetnya ayam gitu. Sekaligus juga mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman semua dan ya terkait dengan Sumpah Pemuda ya, semangatnya seperti apa? Lagi nih ya. Ini di luar dari sales, di luar dari Hypernet berarti ya. General. Buat teman-teman nih, buat ya orang-orang yang berjiwa muda. Jadi gua nggak bilang orang tua ya. Betul. Orang-orang semua yang berjiwa muda, anak-anak muda, mau cewek, mau cowok, mau cewek. Di masa sekarang nih, ya kan, terutama kan kita sekarang pandemik, ya. New normal, ya kan. Everything has changed. Jadi semua harus berubah. Jadi anak muda, terus kita bicara mengenai teknologi. Ya, gue cuma mau bilang. Dulu waktu internet masih susah, yang mau go public juga susah, ya kan? Sekarang Indonesia go public, dalam segala faktor, dalam semua lini lah, gitu. Jadi pesan gue ya buat anak-anak muda, buat semua yang berjiwa muda, berkreasi lah, ya kan? Mumpung udah nggak ada batasan lagi nih, ya, udah nggak ada barrier lagi antara negara, antara benua, ya kan? Karena semua orang bisa lihat kreasi kita, semua orang udah bisa ngelihat. Ini loh gue. Semua orang udah bisa nyaksin langsung kelebihan kita, uniknya kita gitu kan. Apa yang bisa gue ciptakan, apa yang bisa gue hasilkan gitu loh. Jadi ya pesan gue berkreasilah yang positif, ya kan. Buat Indonesia dikenal di seluruh dunia. Kalau kita ini ya the best gitu loh. Itu aja Om. Aduh, aku terenyuh. Oke, mantap Bang Will. Aduh, kita sudah habis di penghujung durasi nih. Terima kasih sekali lagi Bang Will. Ceritanya, sharingnya, juga spiritnya yang jelas. Dan teman-teman semua mudah-mudahan bisa membawa spirit buat teman-teman juga, bisa membawa manfaat. Dan kita dari Warnet. Kapan gue diundang lagi?
Enggak ya? Nanti kita buka warnet kedua ya. Tunggu warnet kedua. Oke. Juga podcast, ini kan bro. ini baru warnet pertama. Ini baru kali pertama gue podcast soalnya. Oh gitu. Iya. Oke. Nanti mungkin ada. Dulu diundang tapi gagal terus, dicoret namanya. Mungkin nanti kita bicara kaitan olahraga dengan teknologi. Oke, boleh. Oke. Siap. Selain Mobile Legend ya. Iya, Oke. Baik, dari warnet pastinya akan masih ada terus dan terus berkembang. Jangan lupa warnet itu kepanjangannya warung Hypernet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye. Thank you Bang Wil.